Bab 1094, Percobaan Klan Penyihir. Mileye ingin menanyakan hal lain, tetapi Amu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti apa-apa lagi. Setelah berbicara, dia mempercepat langkahnya. Mileye buru-buru mengikuti Amu. Amu menoleh untuk melihat Mileye. Jangan tanya apa-apa, jangan bilang apa-apa, ikuti saja aku. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye ragu sejenak, lalu mengikuti. Setelah beberapa saat, Amu membawa Mileye ke sebuah kedai di kota. Kedai itu berjalan dengan baik. Melihat Amu datang, beberapa orang klan penyihir buru-buru bangkit dan berjalan di depan Amu, memberi hormat dengan hormat kepada imam besar. Dan Mileye menemukan bahwa hanya ada satu orang di lapangan yang tidak memberi hormat, itu adalah pemilik kedai. Pemilik kedai adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah abu-abu sederhana dengan kain hitam diikatkan di dadanya, sedang menguleni adonan. Amu memandang master klan penyihir di depannya, dan berkata dengan lembut, "Semuanya, tolong berdiri." Para master klan penyihir itu berdiri satu demi satu. Amu membungkuk sedikit ke kerumunan, dan berkata, "Silakan pergi sebentar, ada sesuatu yang harus aku tangani di sini." Mendengar ini, para master klan penyihir itu segera membalas hormat, lalu diam-diam mundur. Amu berjalan di depan pria parubaya itu, dia memberi hormat sedikit, "Paman Jiang." Pria parubaya itu sedikit mengangguk, lalu melirik Mileye, "Yang kamu pilih?" Amu mengangguk, "Ya." Pria parubaya itu mengangguk, "Yang kamu pilih memang benar." Amu berkata, "Aku ingin meminta Paman Jiang untuk membantuku." Pria parubaya itu berkata, "Katakan saja." Amu berkata, "Buka jalan menuju api penyucian klan penyihir dan biarkan dia masuk." Mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening, "Apakah kamu yakin?" Amu mengangguk. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini bukan lelucon." Amu tersenyum dan berkata, "Aku juga serius." Pria parubaya itu berkata, "Apakah dia tahu?" Amu berbalik dan menatap Mileye. Jalan menuju api penyucian klan penyihir adalah jalan percobaan bagi klan penyihir. Jika kamu ingin menjadi pendeta tinggi, kamu harus melewati jalan ini. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin aku pergi ke sini?" Amu mengangguk, "Ya, tapi kamu bisa menolak." Mileye bertanya, "Bagaimana jika aku menolak?" Amu tersenyum, "Kalau begitu silakan pergi, aku akan menggunakan sihir untuk memutuskan hubungan sebab akibat antara aku dan kamu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi." Mileye memandang Amu. Amu tersenyum, tetapi dia tahu bahwa wanita ini serius. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Aku akan masuk." Amu memandang Mileye, sedangkan Mileye tersenyum ringan. "Aku tahu, kamu tidak melakukan ini untukmu, tapi untukku." Amu berbalik sehingga Mileye tidak bisa melihat ekspresinya. "Izinkan aku memberitahumu, setelah masuk, basis kultivasimu akan dilarang. Aku akan menggunakan metode rahasia untuk menghancurkan tubuh emasmu yang tak terhancurkan menjadikanmu orang biasa." Mileye sedikit mengernyit, "Masih bisakah kamu menghancurkan tubuh emas abadiku?" Amu mengangguk, "Ya." Mileye memandang Amu, dan Amu berkata dengan lembut, "Jangan meremehkan pendeta tinggi. Aku tahu banyak, selama aku mau, aku bisa menghancurkan perisai tai chimu dan tubuh abadimu juga bisa kuhancurkan." Mileye terdiam. Amu berkata lagi, "Setelah masuk, kamu adalah orang biasa. Tapi jangan khawatir, kamu bisa menyerah kapan saja." Mileye bertanya, "Apakah kamu menginginkanku dari awal atau apakah kamu baru memikirkannya sekarang?" Amu berkata dengan lembut, "Awalnya, aku pikir kamu tidak perlu. Tapi sekarang,
Aku merasa kamu sangat diperlukan. Mileye tersenyum dan berkata, aku akan masuk. Amu berkata, apakah kamu yakin? Mileye mengangguk. Amu bertanya, mengapa kamu masuk? Mileye berkata, untukmu, tapi juga untukku. Setelah hening sejenak, Amu menatap pria paruh baya itu, Paman Jiang. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Gadis, dia tidak bisa melakukannya. Mileye menatap pria paruh baya itu, Paman, jangan meremehkanku seperti ini. Paman Jiang melirik Mileye, nak, setelah kamu masuk, kamu akan menyesalinya. Mileye berkata, jika aku tidak masuk, aku akan semakin menyesalinya di masa depan. Paman Jiang memandang Amu, sedangkan Amu mengangguk, pergilah. Paman Jiang menghela nafas dengan suara rendah, lalu dia merentangkan telapak tangannya, dan massa udara hitam melayang keluar. Segera, massa udara hitam itu membentuk lubang hitam pekat. Pada saat ini, banyak master klan penyihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas menuju sisi ini. Klan penyihir menuju api penyucian. Jalan ini bisa dikatakan menakutkan di kalangan klan penyihir, karena lebih mengerikan dari api penyucian. Sejak sejarah klan penyihir, hanya ada 3 imam besar, yaitu seluruh penyihir sejarah klan penyihir. Klan penyihir, baru 3 orang yang menempuh jalan ini. Sekarang jalan klan penyihir menuju api penyucian sudah terbuka, artinya ada yang akan menempuh jalan menuju api penyucian. Ketika semua orang di lapangan melihat Mileye, seseorang tiba-tiba berseru kaget, bukankah itu petugas penyihir pendeta tinggi? Petugas penyihir. Semua orang memandang Mileye dengan ekspresi yang agak aneh. Secara historis, selain Amu, penyihir dari 2 pendeta tinggi lainnya semuanya adalah Master Super. Adapun Mileye, tidak banyak master dari klan penyihir yang optimis terhadapnya karena dia dipilih oleh Amu. Di depan bar, Amu menatap Mileye, matanya perlahan terpejam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjuk ke arah dada Mileye, kembali ke alam. Duar. Dalam sekejap, Mileye gemetar hebat di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang, auranya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tidak hanya itu, tubuh fisiknya berubah lapis demi lapis saat ini. Setelah beberapa saat, Mileye ambruk ke tanah. Alam ilusi lemah. Saat ini, Mileye merasa sangat lemah, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Pada saat ini, Amu menunjuk ke dada Mileye lagi, tingkatan alam. Ledakan. Cahaya hitam tiba-tiba memasuki tubuh Mileye, mata Mileye melebar. Dalam sekejap, alamnya disegel saat ini. Tubuh fisik dan tingkatan alamnya, semuanya tersegel. Saat ini, dia menjadi orang biasa. Tapi itu belum berakhir. Amu dengan ringan mengaitkan tangan kanannya, lalu menara penjara alam terbang keluar dari Mileye. Tidak hanya menara penjara alam, tetapi juga semua harta benda di Mileye diambil oleh Amu saat ini. Amu berjongkok, dia menatap Mileye, ingat apa yang aku katakan, dalam seumur hidup, hanya sedikit orang yang dapat mempertahankan niat awal mereka dan tidak pernah melupakan niat awal mereka. Mengapa? Karena hidup kita adalah semacam latihan. Di jalan latihan, kita akan menemui banyak masalah dan banyak godaan. Manusia cenderung kehilangan dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu berkata, sulit untuk bertahan, tetapi mudah untuk menyerah. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Paman Jiang, yang ragu sejenak, lalu melambaikan tangan kanannya. Mileye yang terbaring di tanah segera menghilang. Di tempat yang sama, Amu bangkit dan terdiam. Paman Jiang memandang Amu, dia tidak bisa menahannya.
Amu berkata dengan lembut, dia bisa. Paman Jiang menggelengkan kepalanya, nak, kamu tahu, tidak mungkin seseorang tanpa ketekunan dan tekad yang kuat untuk bertahan hidup di api penyucian itu. Amu melihat ke lubang hitam di depannya, dan berkata dengan lembut, dia pasti bisa. Paman Jiang bertanya, bagaimana jika dia tidak bisa? Mata Amu perlahan tertutup, kalau begitu aku akan mencungkil mataku. Wajah Paman Jiang tiba-tiba berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia berada di gurun yang tak berujung. Mileye hanya ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa dia lemah di seluruh tubuhnya. Tidak, setelah kehilangan kekuatan aslinya yang kuat, dia tidak lagi terbiasa dengan dirinya sendiri tanpa kekuatan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia perlahan bangkit, lalu melihat ke kejauhan. Di ujung kejauhan, ada gurun, tanpa akhir yang terlihat. Salah. Itu karena kemampuan kesadaran ilahinya telah hilang, dia hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh orang biasa. Sungguh kehilangan semua kekuatan. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari pasir di sampingnya, wajah Mileye berubah, dia secara naluriah ingin menyerang, tapi kali ini, tidak ada cahaya pedang di tubuhnya. Ketika dia sadar, seluruh lengan kanannya robek dari bahunya. Ketakutan, Mileye berguling kembali dengan paksa dan pasir itu langsung berlumuran darah. Mileye mendongak, tidak jauh di depannya. Di sana, seekor kalajengking merah seukuran orang dewasa sedang mengunyah lengan kanannya. Saat ini, keringat dingin mengalir di dahi Mileye. Karena dia tahu Amu tidak bercanda dengannya, jika dia tidak hati-hati, dia akan mati. Dan barusan, karena ketidakpeduliannya sendiri, salah satu lengan kanannya hilang. Tanpa memikirkannya, Mileye melepas pakaiannya dan membungkus mulut dan tangan kirinya di sekitar luka bahu kanannya. Jika dia tidak menutupi luka ini tepat waktu, dia akan mati kehabisan darah. Tetapi saat ini, kalajengking merah telah selesai mengunyah lengannya. Kalajengking itu menatapnya dengan mata yang menganggapnya sebagai sesuatu di mulutnya. Mileye melirik ke depannya dari sudut matanya. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, tidak ada yang bisa digunakan. Bagaimana ini? Pada saat ini, dia sedikit panik. Karena terbiasa dengan segala macam benda ilahi dan tubuh fisik yang kuat, ketika menghadapi bahaya ini, dia panik beberapa saat. Dan pada saat ini, kalajengking merah tiba-tiba melompat dan berlari ke arahnya. Jika di luar, dia bisa membunuh hal semacam ini dengan sekali pandang, tetapi saat ini, kalajengking merah ini seperti dewa kematian yang memegang sabit. Bau kematian. Pada saat kritis ini, Mileye tiba-tiba meraung. Dia tiba-tiba mengambil segenggam pasir dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke arah kepala kalajengking merah. Kemudian, tanpa sadar menutup matanya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat dan kalajengking merah tiba-tiba secara naluriah menggigitnya. Ekspresi Mileye berubah, tubuhnya membungkuk, kemudian dia meninju selangkangan kalajengking dengan tangan kirinya. Klik. Suara seperti telur pecah tiba-tiba terdengar di lapangan, mata kalajengking merah tiba-tiba terbuka lebar. Seluruh tubuhnya menegang, ekspresi itu lebih mengasyikkan daripada ekspresi manusia. Dan saat ini, Mileye memanfaatkan kesempatan itu dan meninju tenggorokan kalajengking. Duar. Kalajengking merah langsung mati. Mileye sedang duduk terpuruk di tanah. Dia tidak seperti dulu lagi, lengan kanannya robek. Sekarang dia sangat lemah. Mileye tidak berani beristirahat, karena dia tidak tahu apakah ada bahaya dalam 4 minggu ini. Di padang pasir, bahaya datang dari pasir di bawah kaki.
Mileye dengan cepat berdiri, melihat sekeliling dengan waspada, kemudian ingin pergi untuk mencari tempat yang aman. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tiba-tiba melihat kalajengking merah. Di gurun yang luas ini, tidak ada yang bisa dimakan. Jika tidak makan, bagaimana bisa mengisi kembali enek? Memikirkan hal ini, Mileye berjalan menuju kalajengking merah. Bersambung.